Konnichiwa minasan. Udah lama nih aku udah nggak nge-vlog ya. Hari ini aku mau ngajakin teman-teman ke pinggir laut. Karena kan biasanya kalau pergi ke laut itu cuman pas musim panas, spring atau lagi fall gitu kan. Tapi sekarang lagi winter dan tadi pagi baru aja turun salju. Tapi kayaknya udah mencair sih. Cuman karena aku hari ini libur dan kalau seharian di rumah itu kayaknya sumpah gitu ya. Jadi kita jalan-jalan aja di sore hari supaya belajarnya atau apa ya, supaya aku belajar dan yang lainnya nggak bikin kepala aku mumet. Ya, kita jalan ke sana. Biasanya sih aku naik sepeda, tapi kalau sekarang kayaknya lebih enak jalan deh. Soalnya kalau lama-lama nggak digerak itu malah sakit badan. Kita gunakan ekstremitas bagian bawah untuk bergerak. Mumpung cerah kan ya. Kalau misalnya nggak cerah atau anginnya lagi gede, saya mau ogah pinggir laut. Nanti yang ada saya terbang. Karena anginnya kan gede ya. Kalau misalnya pinggir laut kayak gini, apalagi lagi winter udah anginnya gede, dingin pula. Jadi memang sekarang lagi cerah, kita sambil lihat sambil jalan-jalan karena udah lama banget aku nggak kesana. Ada sekitar 2-3 bulan yang lalu. Tapi kerennya tuh ya, meskipun winter gitu, di sini tuh masih banyak yang pada lari gitu, kelihatan nggak sih? Agak jauh sih ya, yang dekat mobil. Jadi meskipun lagi winter sekalipun, olahraga ya jalan gitu selama tidak dengan cuaca yang buruk. Bagus sih mereka semangatnya tetap berolahraga. Kalau kita mah ya dingin teh udah weh, enggak dingin juga nih. Kalau dulu ya pas masih aku di Indonesia pengen ngeliat laut tuh butuh waktu 3-4 jam karena harus ke Pangandaran kan. Kalau sekarang 5 menit jalan kaki langsung kelihatan lautnya, benar-benar berputar. Apa ya, benar-benar berkebalikan dengan saat saya tinggal di Indonesia. Sudah kelihatan lautnya di sebelah sana. Tadinya sih pengen lihat kalau misalnya lagi musim dingin terus ditutupin sama salju kayak gimana sih lautnya gitu. Tapi kan nggak mungkin ya karena udah jam segini, udah sore, terus tuh langitnya juga cerah. Ya langsung mencair lah ya. Jadi saya tidak tahu di pinggir laut seperti apa. Kalau ngeliat air laut tuh serem banget. Biasanya tuh ya, kayak di ujung itu kayak gitu. Biasanya orang-orang pada mancing, tapi kan sekarang nggak mungkin. Nanti kalau misalnya udah mau mendekati musim panas, banyak banget orang yang mancing. Jadi tau kalau itu kayak berguguran sampai kayak gini. Biasanya kan rindang, cuma waktu tahun kemarin kalau nggak salah lihat di sini tuh nggak maksudnya nggak ada ya, ini kan nggak ada daun banget gitu ya. Kalau waktu tahun kemarin tuh nggak kayak gitu, meskipun musim dingin itu masih ada setidaknya. Di sebelah sana ada 2 orang dong, ada 2 orang di jalan. Ngedingin tuh, oh, angin sedikit gitu lautnya. Keren. Mungkin kalau buat sekarang kita langsung pulang aja karena sudah jalan-jalannya dan saya sudah merasa kedinginan. Sudah melepas stres enggak juga sih, maksudnya sudah melepas rasa kepenatan di dalam rumah. Jadi sekarang kita balik pulang ke rumah dan aku mau video dengan ibuku. Hari ini itu memang suhunya cuma 0-3 derajat, yang paling rendah itu 0-3.
Dan tadi pagi salju udah turun dan sekarang tuh kayak ketombe mulai turun lagi. Cuman ya nggak bakal numpuk. Biasanya kalau mau numpuk itu di berita bakal ada pengumuman tuh, ada berita Oyuki. Jadi nanti kita bisa tahu nih kalau misalnya hari itu akan turun saljunya banyak. Kayak beberapa 2 minggu lalu kalau nggak salah, tahu nggak, di Niigatashi itu nggak pernah saljunya sampai lutut atau di atas lutut. Biasanya ya cuman sampai betis lah ya. Pas tahun pertama aku datang, tapi tahun ini tuh yang paling banyak sampai di atas lutut. Itu di Niigatashi yang jarang turun salju. Memang turun, cuman nggak pernah numpuk gitu. Beda sama tahun kemarin yang emang menurutku nggak numpuk, masih biasa aja, cuman 5 cm gitu kan. Jadi bagus nih berita di Jepang tuh langsung ngasih tahu, oh hari ini turun salju sekitar jam berapa sampai jam berapa gitu kan. Ini Oyuki, saljunya banyak gitu. Jadi kita tuh udah persiapan, oh hari ini aku pakai naga butsu deh, butsunya yang panjang deh kayak gitu. Jadi kita udah persiapan semuanya, sama aku butuh payung deh hari ini gitu. Ya memang nggak terlalu, kalau keakuratan ya mungkin 90%, 95% itu akurat berita di sini ya. Kayaknya kalau pulang lebih enak kita melewati jalan yang berbeda nggak sih? Di sini ada jalan. Oh, ada. Terus ke sebelah sini aja kali ya. Ke sini. Kita jalur yang berbeda. Kalau ngeliat jalan kayak gini nih ya, kayak di film Nobita nggak? Bukan film, anime Nobita nggak sih? Wow. Doraemon. Nanti kita lewat tangga. Enaknya ya jalan, kan kalau misalnya di kita tuh jalan bersih kayak gini, itu adanya cuman kayak di perumahan gitu kan. Cuman kalau di sini tuh meskipun bukan perumahan, jalan biasa tapi bersih. Ya kan? Bersih. Kadang-kadang nih aku kalau ngelewat gang ya di dekat rumah, di pinggir-pinggirnya ada ruhak, tahu nggak ruhak? Udah hak gitu kan. Terus kayak kotor, bau apa sih? Air apa, comberan gitu kan. Apa kalau di sini tuh nggak bersih. Jadi meskipun mau masuk ke gang-gangan, mau masuk ke gang gitu tuh ya enak-enak aja. Mudah-mudahan sih ya di Indonesia udah mulai aku nggak tahu sih kondisi Indonesia sekarang kayak gimana, maksudnya untuk kebersihan gitu. Tapi mudah-mudahan pas nanti aku pulang tuh memang lingkunganku sih terutama ya bersih gitu, jadi enak buat dipakai jalan atau ya untuk dilewati pun kan nyaman ya kan kalau misalnya lingkungan kita bersih gitu. Caranya gimana? Kerjasama antar orang, buang sampah pada tempatnya, nggak asal buang apa itu namanya, dahak sembarangan, tidak melepaskan ayam sembarangan sehingga tai otaknya di mana-mana gitu. Jadi di sini tuh lebih mengutamakan lingkungan, maksudnya kenyamanan setiap orang. Jadi yang penting Anda tidak merugikan orang lain gitu. Sedangkan kalau misalnya kan kita kotor kan itu merugikan orang lain kan ya. Jadi di sini lebih ke kesadaran diri sendiri, dan aku belajar itu di sini. Sebenarnya sih untuk hal buang sampah aku belajar di pesantren supaya tidak membuang sampah pada tempatnya, dan aku mikirnya oh itu zolim gitu kan. Cuman kalau untuk pembagian sampah aku belajar di sini harus dibuang. Dan kalau dulu kan ya cuman aku aja gitu ya, kalau sampah tuh pasti dibawa balik, kalau nggak ada tong sampah pasti dibawa balik. Tapi kalau di sini tuh kayak enak gitu, mereka tuh kalau nggak ada pasti bawa kantong plastik
untuk disimpan sampah mereka kalau lagi perjalanan. Terus di Jakarta sebenarnya nggak ada tong sampah. Kenapa? Karena kalau misalnya ada tong sampah, tiba-tiba hujan, orang kan pasti buang ke sana tuh kan, pasti tong sampahnya tertutup gitu. Cuman adanya tuh kayak di kombini, di stasiun itu ada tong sampah, tapi selebihnya kayak di pinggir jalan tuh nggak ada. Karena kalau misalnya kotor atau apapun, siapa yang mau tanggung jawab gitu kan. Terus kan di sini banyak gagak juga kan ya, kalau misalnya tong sampah terbuka, yakin tuh dirusakin sama gagak, dihancurin, diberantakin. Jadi mereka tuh kena banget sih menjaga lingkungannya. Udah dari kecil mereka diajarin kayak gitu di sekolahnya gitu. Nah lantas kenapa kita tidak? Padahal kita dari kecil belajar tentang apa itu zalim. Tidak boleh melakukan sesuatu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, kan zalim ya kan. Itu malah ceramah. Ya intinya kebiasaan orang Jepang tuh Islami banget deh. Untuk hari ini cukupkan sekian. Kemudian apa yang aku tadi obrolin dengan sambil jalan santai itu jadi pembelajaran buat kita sebagai orang Indonesia plus sebagai seorang Muslim. Oke, see you next time. Bye bye. Assalamualaikum.